Kemarin sempat tahu juga ya guys ya, aku pernah spill ada ikan patinku yang entah kenapa guys dia ada bintil-bintil gitu. Karena takutnya ini dia bisa menyebar luaskan penyakitnya guys. Kita mau karantina dulu guys. Ini mau udah pasti guys. Itu suatu kepastian guys. Patin mah memang gitu guys. Tapi bukan dilepasin lagi juga kan. Gila cuy, aku basah guys. Bintil-bintilnya ya dengan lebih detail guys ya. Kayak cacar guys. Oke guys, jadi di video kali ini karena teman-teman tuh kemarin sempat tahu juga ya guys ya, aku pernah spill ada ikan patinku yang entah kenapa guys dia ada bintil-bintil gitu. Kalau kata Haikal kan oksidoras, kalau kata aku kayak enggak Kal, kayak penyakit itu Kal. Kayak ada suatu penyakit ya guys ya. Kalau aku baca-baca sih ada beberapa penyakit yang bisa nyerang. Salah satunya adalah jamur sama ada bakteri juga guys. Cuman kalau kita lihat dari sekilas sih mana ya guys ya? Kelihatan kayak tuh guys, di zoom aja tuh. Bisa kayaknya guys ya, tuh kelihatan. Dia tuh ada bintil-bintil gitu, kayaknya jamur deh ya guys ya. Aku juga nggak tahu sih dia tuh dekok ke dalam atau jendol keluar gitu loh ya. Karena dari kemarin juga kita coba buat lihat tuh nggak bisa. Jadi kita harus bener-bener pegang dan kita harus rasakan gitu loh guys ya. Yang pasti nih ikan, karena takutnya ini dia bisa menyebar luaskan penyakitnya guys. Kita mau karantina dulu guys. Nah aku tuh udah nyiapin obat ini buat jamur sebenarnya guys ya. Ini aku nggak di-endorse juga. Tapi aku tuh suka pakai obat ini karena aku direkomendasiin juga, ini Pimafix namanya, ini buat jamur ini guys ya. Ada dua setauku, ada buat jamur sama ada buat bakteri nih. Nah, aku pernah pakai ini nih buat white spot ya guys ya. Kalau white spot kan udah pasti jamur ya guys. Dan bagus guys hasilnya ya. Ini katanya tuh masukin 10 ml katanya guys ya ke 38 liter air. Nah, kita udah siapin juga nih tempatnya nih Sal. Di sini aja nih tempatnya nih. Ini kita udah siapin. Ini airnya juga udah kita dikitin ya guys ya. Ikan-ikan yang ada di sini sama aku dipadetin ke sini tuh ya, nggak apa-apa lah ya guys ya, biarin ya, biar dipadetin ke sini. Nah ini sisanya tinggal segini, ini masih kita buang, kayaknya dikit lagi lah ya, kurang lebih segini lagi ya guys, atau udah cukup kayak ini ya, udah cukup lah ya, udah cukup guys ya, airnya segini. Tadi ikan patinnya kita mau taruh sini guys. Nah tapi sebelum ikan patin ditaruh sini, aku mau masukin obat dulu nih ke sini supaya obatnya itu istilahnya tuh tercampur dulu lah guys ya. Tapi sebenarnya kalau mau bikin obat kayak gini tuh, kalau bisa si filter atasnya itu dihilangin dulu, diangkat dulu guys, supaya obatnya doang gitu loh. Nggak apa-apa lah ya. Ntar kalau misalnya obatnya berkurang kita tambahin lagi aja guys ya. Kita tambahin berapa ya? Ini langsung berbusa banget sih. Dan kalau teman-teman cium nih, obatnya kayak apa ya? Lumayan tajam lah guys. Bagus lah pastinya ya buat ikannya. Jangan terlalu banyak juga, dan teman-teman pastiin pakai sirkulasi yang baik ya guys ya kalau pakai obat ini. Karena kalau nggak ada sirkulasi yang baik, si ikannya bisa kekurangan oksigen gitu lah ya. Nah ini kita kasih 30 ml aja ya guys. 30 ml kurang lah ya, takut kebanyakan. Nah kayak gini, biarkan mereka tercampur dulu guys di sini ya beberapa saat. Nah sambil nunggu mereka tercampur, aku mau tangkap ikan patinnya dulu nih. Sekalian lihat nih ikan patinnya tuh masalahnya di mana aja sih. Kita coba buat turun ya guys. Ini udah berlumut lagi nih masalahnya nih. Udah siap Kal, nangkapnya Kal atau belum? Bareng Haikal guys, berdua lah, bareng-bareng sama Haikal lah guys ya. Coba buat ambil nih ikan patinnya. Guys ini kita turun ya, bareng sama Haikal saja turun ya. Ngegel, awasin ngegel orang mah. Aligator guys. Wow. Leur guys, leur. Tahu nggak sih? Licin. Kita mau ambil ikan patin ya. Ikan patin ini dia tuh sering banget berontak ya. Jadi ketika kita ambil, kita harus benar-benar hati-hati juga. Takutnya nanti malah pada berdarah Kal. Pasti berdarah gitu sih ikan patin mah guys ya. Pasti berdarah mah ada lah guys. Cuman kita coba banyakin airnya lah biar nggak begitu berontak-berontak banget. Jadi ini kita banyakin dulu. Kebanyakan guys. Oh ini dirasawa pada ini kayak apa ya? Cekung, dekok. Apa bintil? Kayak Keluar ya bintil gitu. Nah, kalau cekung sama bintil tuh beda. Kayaknya jamur deh, guys. Kayak jamur deh kalau menurutku ya, guys. Mana mau turun apa enggak? Jamur kayaknya, guys ya. Aligator ya. Nih. Dulu, oh guys. Nah. Oh, kan dia tuh berontak, pasti berontak. Ini mau udah pasti, guys. Itu suatu kepastian, guys. Patin mah memang gitu, guys. Tapi bukan dilepasin lagi juga, kan? Gila cuy, aku basah, guys. Wah, kacau sih, ini basah banget ya. Nih, guys. Penangkapan patin ya. Ini patin raksasa ikan hiu guys. Ikan hiu air tawar terbesar di sini guys. Tenang dulu, biarin dulu aja dia tenang. Baru setelah dikurangin. Gila banget guys. Wow. Mandi guys. Ada casan pula di tangan gue ya. Tadi aku lempar dulu ya guys ya. Wah kacau sih, ini aku harus ganti baju guys ya. Mau nggak mau nih. Basah banget guys. Ini gimana cara megangnya ya? Ini bintil-bintil. Nah nih, dia udah mulai tenang nih. Tenang dulu. Dia udah mulai tenang guys. Tenang. Guys, aku mau pegang ya. Ini bintil. Ini bintil atau bintil kok? Bener Kal, ini bintil. Bintil ya? Bintil tuh maksudnya dia nonjol guys. Kalau nyekung
dia kayak apa ya, kayak ketojos gitu kan. Bintil-bintil, ini mah jamur kayaknya deh ya, jamuran kayaknya guys ini ya, bener ya. Jadi bintil entah kena luka awalnya jadi kena jamur dan infeksi. Kalau yang ini dekok. Ada yang dekok kan. Jadi si bintil ini kalau copot jadi dekok. Nih, coba ya. Ini kita kurangin air kal. Nah, dia udah bikin tenang dulu, udah tenang pelan-pelan ngeluarinnya airnya. Tenang ya. Tenang enak ya. Ini kita coba angkat ya. Kuat nggak kal? Angkatnya kal. Kuat ya. Oke guys, asli. Dia kalau dia udah lebih tenang sih. Udah cukup. Tadi dia marah guys. Nah, cukup ya. Kita angkat ya kal ya. Di sini kal. Ini kal, bawa sini kal. Bisa kal? Bawa sini kal. Mana nggak akan nyampe soalnya. 1, 2, 3. Oh, guys, tolong. Basah semua. Tapi memang bagusnya kayak gini ya. Maksudku, kalau misalnya kita terlalu dikit airnya, bisa jadi si patinnya malah berontak lebih parah. Dan akhirnya dia tuh bisa luka lebih parah, guys. Kalau ini minimal banget luka dia ya. Cuman maksimal banget basahnya ya, guys. Nah, ini teman-teman bisa lihat bintil-bintilnya ya. Dengan lebih detail, guys ya. Ini, wow, ini si penyakitan ya. Kayak cacar guys. Masalahnya ini tuh sampai ke sirip-siripnya juga. Ekornya juga ada tuh ya, rusak. Ini kalau teman-teman lihat itu sebenarnya patin biasa. Cuman yang bikin spesial ya ukurannya gede guys. Kayak gitu sih sebenarnya ya. Kayak kita mau coba sedikit aklimasi kayaknya kal. Jadi pakai selang aja. Nih guys. Wow, hati-hati licin ya bro ya. Oh iya. Oh, sakit guys. Kita pakai selang kecil ada nggak? Kal, selang yang paling kecil kal. Maksudnya selang aerator gitu, kayak gitu ada nggak? Harusnya ada sih. Kalau misalnya nggak ada ya, pakai selang yang lain. Jadi supaya dia nggak begitu kaget-kaget banget, aku maunya si air ini tuh pelan-pelan taruh di sini sampai si airnya udah agak full. Kalau udah agak full, baru nanti sama kita bakal dimasukin ikan patinnya ke sini untuk kita karantina dulu beberapa saat guys. Ada beberapa hal yang membuat kayak gini ya guys ya. Salah satunya itu suhu biasanya. Mungkin karena suhunya lagi agak dingin juga sekarang, dan juga si apa ya? Kalau teman-teman lihat juga sekarang kan lagi musim hujan ya guys ya. Biasanya musim hujan tuh bikin si airnya nggak terlalu bagus. Karena airnya tuh sering sering berganti gitu guys. Nggak apa-apa lah, makanya itu lah. Bisa nggak ya? Guys, disedot guys ya, bodoh amat lah. Nah ini pegangnya guys. Coba ini kalau misalnya dilepas nggak bisa ya? Oh iya, harus dipegang guys. Pendekin ya. Oh nggak bisa, harus lebih pendek dibandingkan ini kal. Sini itu harus lebih pendek di. Nah, gini. PR banget ya, harus dipegangin ya. Kita sebagai insan yang pintar harus mencari cara agar tidak seperti ini ya guys ya. Ya intinya ini sama kita harus diaklimasi dulu aja. Paling nggak sampai agak penuh lah ya guys ya. Supaya si patinnya tuh nggak begitu kaget-kaget banget juga sama kondisi airnya guys. Kalau untuk suhu mah kurang lebih sama lah ya untuk suhu ya guys ya. Tapi untuk kondisi airnya sih kayak yang di dalam airnya itu bisa jadi beda guys. Begitu sih ya. Wow. Geli ya guys ya kalau dilihat ya. Teman-teman ada yang tahu nggak sih ini kenapa? Mungkin ada yang tahu bisa tulis di kolom komentar gitu loh guys. Ini ikan patinnya juga udah nggak sepowerful tadi ya. Karena kita pelan-pelan sih guys. Kalau kita rusuh gitu kan, langsung ambil, angkat, pasti dia bergeraknya lebih parah dan bakal luka-luka. Apalagi patin albino ya. Kalau patin albino ini dia rentan banget luka sebenarnya guys. Kalau misalnya dia dikasih aja kayak sedikit guncangan ya guys ya, dia tuh suka luka guys kayak gitu sih. Doain ya guys supaya patinnya aman ya. Kita bakal coba buat karantina di sini beberapa hari, mungkin bisa sampai seminggu guys, mungkin lebih juga, bahkan sampai ke insangnya tuh Sal. Coba ya guys, dulu lihat ini insangnya kena tuh, ada putih-putih guys di insang ya, putih di insang tuh ya, di ini juga, ini tuh tajam nih, ini tajam nih sebenarnya guys. Kalau patin tuh ini yang tajam nih, si sirip ini. Tapi ini agak patah nih. Kayaknya ada ikan predator yang mematahkan ini ya guys ya. Sama di sebelah sananya juga agak tajam harusnya guys. Ikan patin lumayan kuat sih harusnya ya. Semoga dia aman-aman ya guys ya. Aku bener-bener deh, walaupun ini cuma ikan patin biasa, tapi ukurannya kan jumbo. Jadi senang aja gitu guys ditaruh di kolam ya. Nah, kalau misalnya dia hampir kenapa-napa, kalau misalnya ntar ke depannya tiba-tiba dia ada sesuatu yang tidak kita inginkan ya guys ya. Entah sekarat, entah apalah gitu kan. Ya karena memang ini dasar ikan konsumsi, ya bisa kita manfaatkan sebelum jadi bangkai yang bener-bener tidak segar gitu guys. Cuman itu semua jangan sampai terjadi ya guys ya. Itu cuman alternatif aja, takutnya ada apa-apa gitu guys. Karena sekali lagi ikan patin ini memang ikan patin konsumsi. Jadi kalau misalnya kita potong konsumsi pun ya memang itu seharusnya yang dilakukan guys. Kayak gitu sih. Oke, ini kita aklimasi dulu aja kali ya guys, beberapa menit. Kalau misalnya ini udah agak penuh, kita bakal videoin lagi guys. Ini udah kita kasih isolasi guys, supaya dia airnya tuh nggak kita pegangin ya guys ya. Cuy, sama aku basah banget cuy. Gara-gara ikan patin guys ya. Kalau teman-teman pernah juga kayak nangkap ikan patin di kolam tuh ya, dia itu tuh kekuatan utamanya biasanya di ekornya guys. Kita kadang dikibasin ekornya, bahkan aku pernah dulu waktu kecil ketampar guys ya sama ikan patin, itu sakit banget sih guys, ngeri sih. Tapi mendingan ekor daripada bagian depannya. Kalau bagian depannya dia gitu, kita bisa ketojos guys. Karena aku pernah lihat ada orang yang ketojos
sama ininya patin ya. Ini kan patah ya kali ya. Sebelah sana patah nggak ya? Coba lihat ya guys ya. Nggak begitu patah ya? Patah dikit. Patah dikit. Oh patah juga tapi nggak begitu patah. Tapi nggak setajam itu sih guys. Kalau misalnya agak patah mah. Ikan patinnya nih kayaknya nggak harus sampai penuh-penuh banget lah ya. Kayaknya sampai setengahnya gini aja lah ya guys ya. Kita bakal coba buat masukin. Aku takutnya malah patinnya kurang oksigen lagi di sini ya. Ini dia lebih ke susah gerak aja sih. Bukan karena dia gimana-gimana enggak sih guys. Kayaknya lebih ke susah gerak aja sebenarnya ini guys. Bukan masalah yang begitu berarti ya guys ya. A few moments later. Guys, ini udah lumayan lama kita aklimasi. Ini patinnya kayak kalau kita lihat-lihat dia udah agak susah gerak ya. Masukin aja kali ya. Masukin aja lah guys. Boleh Kal, sama mana Kal masukin Kal? Sama Haikal ya guys ya, dimasukin deh guys ya. Hati-hati Kal. Soalnya ini nggak bisa dimasukin 2 orang sih. Dan ini nggak bisa dimasukin sama air ya guys. Nah, ini paling nggak dia tuh kondisinya udah sama ya guys ya. Antara air yang ada di tempat sini sama yang ada di akuarium. Dari ikan patinnya nggak terlalu ngeri-ngeri banget pergerakannya. Oke, pelan-pelan. Kayaknya nggak kurang tinggi kah? Oh bisa guys. Kalau kurang tinggi aku yang lakuin. Oke, gini guys. Sebenarnya kalau buat dia gerak agak susah ya nggak apa-apa sih ya. Yang penting tempatnya itu istilahnya nggak begitu kecil-kecil banget lah. Kalau misalnya karantina di tempat yang gede, yang pertama tempatnya juga kita nggak ada, yang kedua juga kayak pemakaian obat dan lain-lainnya bakal lebih boros dan takutnya efektivitas si obatnya itu nggak begitu kena gitu guys ke dia ya. Lebih ke situ sih aku mikirnya guys. Wow, ini dia bergerak-gerak tuh. Bisa sih tapi muter bisa ya. Oh masih bisa muter guys. Masih bisa muter, masih lumayan oke. Kalau garam ikan gitu ada nggak Kal? Nggak, kalau garam ikan mah. Nggak ada ya? Sebenarnya cukup sih pakai obat itu juga sih, nggak harus pakai garam ikan. Ini kita benar-benar coba observasi dulu guys, beberapa hari. Semoga ada progres ya guys ya. Lebih deket sini coba lihat Sal. Ternyata kalau di dalam akuarium kita bisa lihat bener-bener bagian kepalanya juga tuh ada guys ya, bintil-bintil. Tapi nggak begitu bintil sih ya kalau kepala ya guys ya, kayak abis nabrak sih kalau kepala mah guys. Bagian matanya juga ada tuh sedikit bintil-bintil. Terus di bagian siripnya juga guys ya, itu ada tuh sirip depannya ada bintil-bintil. Nah ini dia lagi muter. Sejauh ini sih aku ngerasa dia aman ya, bisa ngambil nafas juga ke atas. Karena emang tipe ikan patin ini tuh dia suka ngambil nafas gitu ke atas guys. Ini masih sangat aman sih ya, dan bisa kita selamatkan sepertinya ya guys. Gini aja kalau misalnya dia kerasa kayak agak kurang-kurang gimana, ntar tambahin aerator gitu loh. Aerator kayak gitu-gitu ya. Untuk saat ini mah kayaknya masih cukup kayak gini aja guys. Oh, ini bagian atasnya juga tuh kalau teman-teman lihat ya, dia sobek guys. Cuman sebenarnya sih nggak semuanya sobek karena di sini ya kali ya. Dari awal juga datang luka-luka ini udah ada sih. Ini sih guys sudah ada mah ya. Atas nih, yang atas ini udah ada, seingatku ya. Bagian belakang ini juga udah ada nih. Yang bagian bawahnya sih, kalau bagian atasnya kayak dihajar di sini guys. Bagian depannya udah begitu juga. Resiko pelihara predator sih pasti ada aja ya guys ya, yang kayak gitu. Cuman kalau bintil-bintil ini sih bisa lah sama kita diselamatkan guys. Kurang lebih seperti itu sih. Kalau makan udah terpantau belum Kal? Belum terpantau ya? Kalah sama yang albino. Yang albino malah udah mau makan ya? Yang albino malah udah mau makan guys. Kita lihat kondisinya lah guys ya. Aku mau coba kasih makan dulu yang di kolam ya. Kalian kita lihat lebih detail deh. Ini kan mumpung bisa di zoom nih kameranya nih. Coba lihat lebih detail deh si albino. Kita coba tes ke sini ya guys ya. Siapa tahu dia mau ke sini. Maksudnya bukan dites sih, tapi diarahin ke sini guys. Siapa tahu dia mau ke sini ya. Si albino ini. Coba malah kabur dia cuy. Aku heran deh, yang albino tuh harusnya kan lebih rentan ya. Tapi alhamdulillahnya malah yang albino lebih aman guys di sini ya. Lebih tidak mudah kenapa-napa guys. Bahkan patin albino tuh salah satu ikan yang lumayan kuat juga di situ tuh. Ada yang albino tuh yang inginin tuh, dia udah mulai makan. Kalau Oxydora harus ke sana ya. Dia naik ke atas juga ntar makan pelet. Naik ke atas ya guys. Oxydora sih bagusnya pakai pelet yang tenggelam sebenarnya ya. Cuman waktu kita coba pakai pelet ini juga dia mau makan juga guys. Dan biasanya sih pakai ikan juga sih, ikan yang tenggelam kayak gitu guys ya. Oh, itu tuh makan tuh. Apaan? Albino. Patin albino ya? Dia yang bawa sini mulai makan. Kalau ini yang paling lama di sini sekarang nih. Enggak, ini yang baru. Oh ini yang baru ya? Oh iya deh, ini yang baru. Sorry. Masih mulus banget. Masih mulus iya. Ini yang baru ya. Yang baru aja udah mau makan guys tuh. Lebih gampang adaptasinya guys. Apa dia ukurannya lebih kecil kali? Jadi lebih gampang ya guys ya. Yang lama Betul ya. Oh ya benar-benar yang lama yang ini nih. Ukurannya lebih besar dan warnanya tuh lebih tidak cerah guys ya. Iya benar-benar. Itu yang lama. Lukanya ya luka-luka standar sih, luka-luka standar ikan albino yang ditaruh di tempat predator dan dia kadang-kadang kena hajar, kadang-kadang tidak. Tapi dari cara makan dan dari luka-lukanya udah pada sembuh ya, bukan luka baru juga. Ini awal-awal pertama kali salam olahraga guys ya, dia baru datang. Seperti itu. Untuk yang lain-lainnya sih aman ya. Ikan yang bintil-bintil gitu cuman patin doang nggak? Ada lagi nggak sih? Kalau ada lagi kita harus segera ini guys, harus segera karantina ya guys ya. Yang pernah dikarantina di sini tuh ikan arapaima tuh pernah juga kita karantina. Karena waktu itu ikan arapaima apa ya masalahnya kalian lupa aku. Sempet dihajar ya, atau gimana? Sisik ya? Sisiknya sempat lepas guys waktu awal-awal. Tapi sekarang mah dia udah jadi rajanya di sini, jadi udah nggak ada masalah. Aman kalau ikan arapaima ya guys ya. Selanjutnya ikan apa lagi ya yang pernah dikarantina? Ikan lele tuh, pernah tuh ikan lele albino tuh.
Ikan lele albino pernah waktu itu dihajar abis-abisan guys ya sama ikan lele albino yang lainnya. Tapi dia kelihatannya nggak ada luka ya, padahal itu lukanya parah banget loh. Ntar coba cari footage-nya deh, Sal. Kalau nggak salah ada waktu itu ya footage ikan lele albino ini parah banget kondisinya guys. Flashback. Nanti kan dicek dulu nih ukuran dan lain-lainnya, ngecek juga ikannya. Bahkan malam juga katanya nggak kenapa-napa. Pagi-pagi ini tiba-tiba guys, yang betinanya guys. Ini kenapa, Kal? Kalau ini tuh biasanya faktornya nggak ngejodoh. Berantem ini? Berantem sama faktornya dari ini terlalu kecil. Terlalu kecil jadi berantem ya? Ya makanya Ya kan ampun guys. 2 betina 1 jantan. Aku nggak tahu kalau ternyata lele kok sefatal ini ya. Tapi dia nggak mati kan? Kalau misalkan lama-lama kayak gini Mati ya lama. Aduh guys, dia masih gerak nggak ini? Bentar ya. Ini kok sampai begini ya guys ya? Oh masih gerak kok. Terlihat biasa aja ya, maksudnya kalau misalnya dari gerakannya cuma dia guys, rusuh guys. Wah itu badannya Habis guys, digigitin itu gimana ya? digigitin. Kok parah banget ya? Iya, kan kalau Tapi masih bisa aman kan ini ya? Gila sih. kalau Gak tau juga ya. biasanya Haikal kayak gini Hah? pengalaman Haikal gitu Sama Haikal. biasanya kalau misalkan nggak ke ini gitu Nggak diranggulangi lah misalnya gitu ya. ini bisa terkena jamur kapas dan bisa menyebabkan mati sih Oh, kalau malam. pengalaman Haikal gitu. Kita udah siapin tempat sih guys sebenarnya sih. Kita pindahin dulu kali ya. Sekarang waktu kita cek udah aman. Perutnya juga gendut banget, ini kayaknya ada telurnya nih. Telurnya pasti ada sih ini ya, dijamin guys ya. Kayaknya ada telurnya. Soalnya gendutnya itu bukan gendut makanan, itu gendut telur guys. Ketara banget. Kalau dulu masih ada si Pedro aja ya, si ikan lele albino juga, satunya lagi tuh yang gede, itu mungkin bisa dipasangin sama dia guys. Karena sama-sama albino, pasti anaknya albino semua. Biasanya kayak gitu sih guys. Kenapa? Makanin lumut tuh. Makanin lumut ya? Guys, makanin lumut guys. Ini gimana ya cara ngilangin lumutnya ya? Capek dah. Ini tuh baru-baru ada lumut kayak gini tuh sekarang-sekarang guys. Padahal ini tuh kolam udah lama ya. Lumut-lumut kayak gini tuh baru muncul sekarang-sekarang. Jadi gelap kan. Kolamnya jadi kurang oke gitu kelihatannya guys. Di video juga hitam gitu kan. Harusnya nggak begini kolamnya tuh guys. Begitu sih ya. Oke. Sekarang kita lihat lagi si patinnya. Kalau tadi patin albinonya sudah aman, ini kita lihat lagi patinnya guys. Dia sepertinya punya spotnya sendiri ya guys ya, untuk di pojok sebelah sini. Gak apa-apa sih, dia tuh agak beda sama ikan hiu. Kalau ikan hiu kan harus gerak-gerak terus tuh, apalagi ikan hiu black tip ya gitu guys, supaya dia istilahnya tuh bisa menghirup oksigen dengan baik lah gitu ya guys ya dari air. Tapi kalau ikan patin kayak gini sih nggak harus juga, dia bisa istilahnya bernafas dengan baik gitu loh guys ya, kayak gitu sih. Oke guys, jadi kayak gitu mungkin ya guys ya untuk kondisi patinnya dan untuk video kita kali ini. Semoga teman-teman suka dan semoga si ikan patinnya itu bisa selamat, bisa aman guys ya, tidak ada kendala apapun. Ntar kalau misalnya dia sudah sembuh, kita bikin videonya lagi buat masukin ke kolam guys. Doain banget deh guys ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe dan di share ke teman kalian sama hewan-hewan guys. Aku Iqbal pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Thank you guys.